Halo saudaraku, hari ini ada firman Tuhan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, diambil dari Amsal 18 ayat yang ke-19. Berbunyi, saudara yang dikhianati lebih sulit didamaikan daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang pintu sebuah benteng. Pengkhianatan memang tidak enak dan selalu menyakitkan. Pengkhianatan sering sekali merusak hubungan satu dengan yang lain, bahkan bisa tidak bertegur sapa lagi. Itu yang dimaksud dengan pertengkaran adalah seperti palang pintu sebuah benteng. Seakan ada palang pintu yang menghalangi sehingga kita tidak lagi bisa berjalan bersama-sama. Kita tidak lagi bisa satu gereja, kita tidak lagi bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kita sudah tidak lagi bisa hang out ataupun sekedar ngopi bareng karena kita menyimpan rasa sakit hati oleh karena kita dikhianati. Sebuah kisah di Alkitab tentang pengkhianatan yang sangat terkenal, yaitu adalah pengkhianatan daripada Yakub terhadap Esau, saudaraku. Karena Yakub dianggap menipu Esau dengan mengambil hak kesulungannya lewat secangkir ataupun seporsi kacang merah. Dengan demikian maka Yakub mengambil hak kesulungan daripada Esau. Dan ketika Yakub melarikan diri ke rumah Laban, namun dia ingin pulang, maka dia ketakutan sekali untuk berjumpa dengan Esau, abangnya itu. Bahkan di sungai Yabok dia memohonkan hikmat kekuatan daripada Tuhan. Dia bergulat dengan Tuhan dan dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Berkat yang paling dibutuhkan oleh Yakub pada waktu itu adalah bagaimana hubungannya dipulihkan dengan Esau, bagaimana supaya kakaknya tidak marah kepadanya. Namun apa yang terjadi, saudaraku, dalam Kejadian 33 ayat yang keempat dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Yang terjadi sungguh-sungguh di luar daripada dugaan Yakub, saudaraku. Tadi Yakub berpikir ini akan menjadi sebuah pertempuran. Mungkin hari ini adalah hari terakhir saya hidup karena abang saya akan begitu marah kepada saya dan seterusnya. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi. Mengapa demikian? Dari sisi Yakub, si yang mengkhianati, Yakub menunjukkan 4 hal penting. Yang pertama adalah Yakub rela bayar harga. Itu sebabnya dia memberikan banyak sekali kambing domba dipersembahkan kepada Esau. Dia suruh semuanya anak buahnya jalan di depan, berikan itu kepada Esau. Kalau saudara mengkhianati orang lain, harus saudara siap bayar harga. Itu namanya gentleman. Yang kedua, Yakub berani mengakui kesalahan tanpa membela diri. Yakub datang, saudaraku, dan dia berkata, aku sudah salah kepada abang. Apapun yang abang minta sebagai ganjarannya, aku siap melakukannya. Berani mengakui kesalahan. Sering sekali kita sudah berkhianat, tapi kita bersembunyi di kesalahan kita itu. Yang ketiga, Yakub rendah hati. Dengan terseok-seok, dengan sungguh-sungguh, betul-betul dia merendahkan dirinya. Dia menghampiri Esau. Dan yang keempat, dia minta hikmat daripada Tuhan di pinggir sungai Yabok. Supaya dia tidak salah bicara. Supaya Tuhan melembutkan hati daripada Esau setiap kali perkataan yang diucapkan oleh Yakub. 4 hal itu ada pada Yakub. Lalu apa yang saudara perlu miliki? Apa yang perlu kita miliki jika kita adalah korban pengkhianatan itu sendiri? Yang pertama adalah yang ditunjukkan oleh Esau. Esau memprioritaskan menjaga hati Tuhan daripada menjaga hatinya sendiri. Hatinya boleh saja kecewa, tapi dia tahu kalau dia membalas kejahatan adiknya, hati Tuhan jauh lebih kecewa. Yang kedua adalah Esau tidak membalas
Karena dia juga tahu bahwa dia juga tidak luput dari kesalahan. Bukankah kita juga semuanya adalah pengkhianat-pengkhianat di mata Tuhan? Bisakah saudara hitung berapa kali kita mengkhianati Tuhan? Tapi Tuhan selalu mengampuni kita. Lalu mengapa kita saat dikhianati orang lain, sedemikian sukar kita mengampuni orang lain? Kalau kita ingat, kita ini pun adalah karena diampuni Tuhan, ada hari ini, maka kita pun akan belajar melepaskan pengampunan. Yang ketiga, Esau tahu dampak buruk daripada menyimpan kepahitan, kegeraman itu adalah merugikan diri sendiri. Bukankah sakit penyakit banyak sekali berasal daripada kepahitan? Kalau saudara kepahitan dengan orang yang mengkhianati saudara, maka saudara merugikan diri sendiri. Dan yang keempat, saudaraku, bukankah Tuhan berkata di dalam Mazmur 133, berkatnya dia curahkan kepada keluarga-keluarga yang hidup rukun bersama. Saat kita hidup rukun bersama, ketika kita mengingat pengkhianatan orang lain, kita menjaga jarak, kita tidak menghadirkan shalom, tidak menghadirkan damai, maka tidak ada berkat Tuhan. Tapi kalau kita lebih mengejar berkat Tuhan daripada sekedar menyenangkan emosi hati kita, maka kitalah yang akan menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku, menanglah dari hati yang pahit, dari rasa kecewa karena dikhianati. Dan mari saudaraku, belajarlah kita mulai menyadari betapa rusaknya hubungan kalau kita suka mengkhianati.